Sandy merasa nyaman ketika tidur di dalam dekapan Larissa. Terlebih lagi tubuhnya yang dingin membuat ia seolah mendapat kehangatan. Pria itu tidur lelap. Bahkan ia tak menyadari jika seseorang yang tidur di sampingnya telah bangun. Sandy membuka kedua mata dengan perlahan. Rupanya pagi telah tiba. Suhu tubuhnya sudah normal kembali. Ia juga sudah tak merasa menggigil seperti semalam lagi. Pria itu merubah posisinya menjadi duduk. Ia langsung melihat ke arah meja rias. Benar saja sesuai dugaannya. Larissa sedang duduk dan seperti biasa, wanita itu sedang didandani oleh dua orang pelayan sekaligus. Entahlah, mungkin dua wanita itu dibayar hanya untuk mendandani serta menata rambut sang nyonya saja. Begini sudah cukup, Nyonya. Atau mau diubah lagi? Tanya seorang wanita setelah menata rambut indah Larissa. Wanita itu tidak meminta macam-macam. Larissa hanya meminta agar bagian ujung rambutnya dibuat menjadi sedikit bergelombang, supaya penampilannya terlihat lebih muda dari usia dirinya. Sudah cukup, karena hari ini saya akan datang ke sebuah tempat, jadi jangan terlalu formal. Balas wanita itu yang tentu saja membuat wanita yang tadi menata rambutnya merasa lega. Larissa juga menggunakan riasan wajah senatural mungkin. Ia ingin terlihat jauh lebih muda, agar jika ada orang yang bertanya, ia bisa lebih pede untuk menjawab kalau dirinya adalah istri dari Sandy. Entah kenapa, Larissa merasa bangga dan bahagia mendapatkan seorang suami yang usianya jauh lebih muda darinya. Padahal, awalnya ia menyukai pria yang lebih dewasa dan matang. Namun, semakin kesini, apalagi setelah dirinya lebih dekat dengan Sandy, ia jadi menyukai pria yang memiliki usia lebih muda darinya. Karena Larissa yakin, banyak teman-teman yang seusianya atau bahkan yang lebih tua darinya. Mereka menginginkan pasangan yang lebih muda. Karena dengan begitu, mereka selalu merasa menjadi lebih muda ketimbang bersama dengan orang yang lebih dewasa. Karena Larissa sendiri pernah merasakan bagaimana berhubungan dengan orang yang lebih dewasa. Tidak ada canda tawa, semua dilakukan dengan keseriusan. Larissa sempat berpikir, kenapa jodohnya seolah tertukar? Di saat dirinya muda, malah disatukan dengan yang lebih dewasa. Tetapi, kini di saat dirinya sudah jauh lebih dewasa, malah dipertemukan dengan yang lebih muda. Namun, meski demikian ia tidak menyesali semua itu. Di pernikahannya yang pertama, ia mendapat banyak pelajaran hidup. Karena mantan suaminya adalah seorang pengusaha sukses hingga akhir hayat dan pada akhirnya semua harta kekayaan beserta perusahaan milik pria itu diserahkan padanya. Dan kini, setelah ia dipersatukan dengan Sandy, seorang pria muda yang bahkan bisa dibilang tidak punya apa-apa, Larissa tetap menerimanya dengan senang hati. Karena saat ini, ia tidak membutuhkan harta dari seorang lelaki, melainkan lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta waktu yang banyak. Karena mantan suaminya dulu sangat jarang ada waktu untuk keluarga. Bahkan pria itu bisa dibilang seminggu hanya beberapa kali saja ada di rumah. Sebagian waktunya habis untuk bekerja. Namun, masa itu Edwin menginginkan anak yang banyak darinya. Sehingga setelah mereka menikah, Larissa langsung mengandung meskipun ia masih menjalani kuliah. Setelah melahirkan Zafar, hanya selang beberapa tahun saja ia kembali mengandung Ziva. Karena mendiang Edwin tak ingin menunda terlalu lama, pria itu ingin mempunyai anak lebih dari satu agar nanti ada yang mewarisi kekayaan dirinya. Sandy berdehem setelah kedua pelayan wanita itu keluar. Larissa langsung menoleh ke arah ranjang sambil bangkit dari duduknya. Sudah bangun rupanya. Bagaimana keadaanmu? Apa masih meriang? Kalau masih meriang, kita ke rumah sakit sekarang, atau biar dokter saja yang kesini. Larissa berjalan mendekat ke arah Sandy yang kini telah duduk di tepi ranjang. Enggak usah, aku udah mendingan. Aku harus ke kampus hari ini, walaupun orang tuaku gak datang.
Sandy mengusap wajahnya secara kasar. Rasanya ini berat sekali. Ia sangat malas untuk berhadapan dengan dekan lagi. Kamu tenang saja. Biar aku temani. Larissa mengusap bahu suaminya dengan perlahan. Makasih. Sandy mengangkat kepala, lalu menatap ke arah Larissa yang sudah terlihat cantik, rapi, serta wangi. Kamu cantik banget, wangi lagi. Sedangkan aku belum mandi. Sandy menatap istrinya dengan bibir tersenyum. Sejak kapan kamu bisa memujiku seperti itu? Larissa bersedekap dada di hadapan suaminya. Sejak aku gak meriang lagi. Sandy kembali tersenyum. Ia memandang wajah cantik itu. Rasanya tidak rugi mendapatkan janda seperti Larissa yang bentukannya masih seperti seorang gadis. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu mandi dulu. Setelah itu sarapan dan kita berangkat ke kampus. Larissa terlihat yakin untuk ikut bersama pria itu ke kampus. Meskipun sebenarnya Sandy masih takut, karena ia tidak yakin akan lepas dari hukuman sekalipun Larissa yang bertemu dengan dekan. Oke, aku mandi dulu. Pria itu bangkit dari duduknya sambil memegang tangan Larissa. Pengen cium tapi aku masih bau. Ucap Sandy pelan tetapi masih terdengar ke telinga Larissa. Cepat mandi dulu. Jangan banyak acara. Titah Larissa dengan nada sedikit ketus. Iya. Ampun. Nyonya. Serem banget kalau hodamnya udah keluar. Gumam Sandy sambil berlari ke arah kamar mandi. Larissa bagaikan seorang ibu yang sedang menyuruh anaknya mandi. Setelah selesai sarapan, mereka akan langsung berangkat ke kampus. Karena Zafar dan Ziva juga sudah berangkat ke sekolah. Zafar sudah masuk SD sementara Ziva masih duduk di bangku TK. Larissa mempercayakan kedua anaknya kepada sopir dan suster yang mengantar jemput kedua anak itu, karena ia sendiri tidak mempunyai waktu full untuk anak-anaknya. Maaf, Nyonya, ada tamu. Ucap seorang pelayan dengan wajah menunduk. Siapa? Bi? Tanya Larissa cepat. Tuan Luciano. Jawab seorang pelayan itu yang membuat Larissa seketika membuang nafas kasar. Dia lagi. Gumam Sandy yang berdiri di samping Larissa. Selamat pagi, Larissa. Ucap seorang pria berpakaian rapi seraya berjalan ke arah Larissa dan Sandy. Ada apa? Lucky, aku sudah mau berangkat. Larissa melirik sekilas ke arah jam tangan yang dikenakannya. Oh iya, kalau begitu kita berangkat bareng saja. Sudah lama kita tidak berangkat bersama. Lucky tersenyum mereka. Sementara Sandy hanya terdiam dengan tangan mengepal. Maaf, aku ada kepentingan di tempat lain. Kemungkinan, aku agak siangan datang ke kantor. Jadi, kamu berangkat sendiri saja. Sai, aku berangkat duluan ya. Larissa segera melanjutkan langkahnya keluar dari rumah itu yang diikuti oleh Sandy. Ia membiarkan saja Lucky berada di rumahnya. Karena pria itu sudah tak asing lagi ada di sana. Saat Edwin masih hidup juga Lucky pernah tinggal di sana. Sika, kamu mau kemana? Larissa. Lucky mengejar langkah Larissa yang telah tiba di halaman. Bahkan sebentar lagi wanita itu akan masuk ke dalam mobil. Kenapa kamu ikut-ikutan terus? Sergah Sandy yang semakin merasa tak nyaman. Diam kamu! Aku yang lebih lama kenal Larissa daripada kamu. Lucky menatap tajam ke arah Sandy. Tapi bukan berarti kamu bisa terus mengikutinya seperti ini. Bantah Sandy dengan dada yang naik turun secara cepat. Lucky berdiri tepat di hadapannya dengan tangan mengepal.
Pria itu mengangkat kepalan tangannya dan akan melayangkan pukulan keras pada wajah Sandy. Namun, pria itu segera menahannya, sehingga kepalan tangan Lucky hanya menggantung di udara. Kamu mau ku buat bonyok lagi? Oh, iya kemarin cuma di sebelah kiri doang. Sekarang kamu meminta untuk diberi tanda di sebelah kanan juga. Sandy menatap sengit ke arah Lucky yang terlihat menyebalkan. Jangan so jago. Kamu itu hanya parasit. Balas Lucky. Piuk. Tanpa basa-basi lagi, Sandy langsung melayangkan tinju pada pipi sebelah kanan Lucky. Kurang ajar. Lucky mengepalkan tangannya dan akan membalas pukulan Sandy. Lucky, berhenti. Atau aku tidak akan mengizinkan kamu untuk datang ke rumah ini lagi. Teriak Larissa yang membuat Lucky segera mengurungkan niatnya. Pria itu hanya melemparkan tinjuan pada udara, sebagai pelampias amarahnya. Larissa, kamu hanya dimanfaatkan sama dia. Aku harus menyelamatkan kamu dari tipu daya anak kecil ini. Lucky menunjuk dengan geram ke arah Sandy. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Balas Sandy yang membuat Lucky semakin berapi-api. Kurang ajar kamu ya, manggil aku Paman. Sorot mata Lucky semakin menajam. Rahang pria itu mengeras dengan gigi mengerak. Iya, Paman. Ledek Sandy seraya mendekat ke arah Larissa. Sandy segera masuk ke dalam mobil ketika melihat amarah Lucky semakin menggebu-gebu. Aku duluan. Ucap Larissa seraya masuk ke dalam mobil meninggalkan Lucky yang terdiam penuh amarah. Kamu gak sampai dipukul lagi sama si Lucky kan? Tanya Larissa seraya memperhatikan wajah Sandy. Enggak. Tadi aku berhasil menahannya. Masih kelihatan ganteng kan? Sandy menyugar rambutnya dengan bibir tersenyum tipis. Iya. Tapi memarnya masih ada. Lain kali jangan berantem kayak gitu lagi ya. Tutur Larissa yang sebenarnya merasa ngeri jika melihat orang berkelahi. Namanya juga laki-laki. Kalau gak adu pedang, ya adu tinju. Balas Sandy yang mulai menjalankan mobil tersebut. Adu pedang? Larissa mengerutkan kening. Menurutnya itu adalah kata ambigu. Iya, pedang buat perang maksudnya, bukan pedang yang ini. Sandy menunjuk ke bagian bawahnya. Sika, kumat. Larissa memukul lengan suaminya. Oh, satu pukulan harus dibalas satu ciuman. Tapi, aku gak berani. Soalnya bedak kamu pasti mahal banget. Sandy menoleh ke arah Larissa yang tersenyum tipis ketika mendengar ucapannya. Anak kecil dilarang mesum. Ledek Larissa sambil menahan tawa. Kenapa sih orang-orang pada bilang aku anak kecil? Gak lihat apa aku udah gede. Tangan gede, kaki gede, otot gede, semuanya juga gede. Cerocos Sandy sambil berusaha fokus menyetir. Iya yang gede. Balas Larissa yang membuat Sandy merasa gemas. Bahkan, ingin rasanya ia menghentikan mobil di tengah jalan dan mencium bibir istrinya. Kok aku deg-degan gini ya? Celetuk Sandy secara tiba-tiba ketika mereka hampir tiba di kampus. Deg-degan kenapa? Larissa menatapnya dari samping. Mungkin aku sedang jatuh cinta. Balas Sandy seraya menoleh ke arah istrinya. Sama siapa? Tanya Larissa lagi yang terdengar memancing. Sama bidadari yang diturunkan untukku pada saat hujan deras. Untung dia tidak hanyut, tapi malah nyangkut di sanubariku. Jawab Sandy yang membuat Larissa semakin tak dapat menahan senyuman. Percuma kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu.
Aku bukan anak remaja yang mudah luluh hanya karena gombalan. Tutur Larissa yang terdengar datar, tetapi wajahnya terlihat merona. Masa? Kamu tahu Lisa Blackpink? Tanya Sandy secara tiba-tiba. Iya, memangnya kenapa? Larissa kembali mengerutkan keningnya. Dia cantik ya? Balas Sandy dengan bibir tersenyum. Iya, cantik. Namanya juga idol. Larissa mengatakan itu dengan bibir sedikit mengerucut. Lisa emang cantik, tapi di mata aku lebih cantik kan Larissa. Sambung Sandy yang membuat Larissa cukup tercengang. Padahal ia sudah berpikir macam-macam. Seketika bibir mengerucut wanita itu berubah menjadi senyum mereka. Larissa merasa seperti kembali remaja. Terlebih lagi, mantan suaminya dulu sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah memberikan gombalan seperti itu. Kita udah sampai. Ucap Sandy setelah menghentikan mobilnya di parkiran kampus. Sandy sengaja datang lebih awal. Karena ia tak ingin banyak mahasiswa yang melihatnya datang bersama dengan Larissa. Karena itu akan menimbulkan banyak pertanyaan yang mungkin saja tidak bisa ia jawab satu persatu. Untung saja saat ini parkiran kampus masih sepi. Hanya ada beberapa mobil milik dosen saja dan beberapa kendaraan milik mahasiswa semester bawah. Kita langsung ke ruangan dekan aja ya. Ajak Sandy tak ingin berlama-lama di sana. Ia langsung mengajak Larissa untuk datang ke sebuah ruangan yang terletak di lantai 2. Lumayan luas juga ya kampus ini. Ucap Larissa sambil memperhatikan sekitar. Iya, aku kuliah di sini lewat jalur beasiswa dan jalur doa ibu. Balas Sandy. Hebat dong, berarti kamu pintar. Larissa menoleh ke arah pria yang berjalan sejajar dengannya. Iyalah, bukan cuma pintar dalam pelajaran aja, tapi aku juga pintar mencari istri. Gak pacaran gak apa-apa, kenal 5 menit langsung nikah. Pria itu terkekeh pelan. Aneh emang. Larissa ikut tertawa. Ini ruangan dekan. Bentar aku gedor dulu pintunya. Sandy mengetuk pintu sebuah ruangan sampai terdengar suara seseorang dari dalam yang menyuruhnya untuk langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk masuk. Ajak Sandy dengan langkah yang terasa berat. Ia takut tidak akan bisa terhindar dari hukuman. Karena yang datang ke sana adalah Larissa, bukan kedua orang tuanya. Selamat pagi, Pak. Ucap Sandy kepada seorang pria yang sedang duduk sambil menghadap ke sebuah laptop. Pagi, silakan duduk. Pria yang terkenal sebagai dosen killer itu mengangkat kepala dan menatap ke arah Sandy. Namun, seketika dahinya mengerut saat ia melihat Larissa yang berdiri di samping Sandy. Iya, aku Larissa. Kamu masih ingat aku? Wisnu? Tanya Larissa dengan ramah. Sandy ikut tercengang. Dari mana Larissa tahu kalau pria itu bernama Wisnu? Tentu saja. Wah, aku beneran tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu. Apa kabar, Ica? Pria bernama Wisnu itu segera bangkit dari duduknya dan mengulurkan tangan ke hadapan Larissa. Kabar baik. Kamu masih ingat panggilan itu? Larissa terkekeh pelan. Tentu saja. Semua orang memanggilmu Ica. Perempuan tercantik sekampus. Balas Wisnu yang membuat Sandy cukup tercengang. Ternyata Larissa dan Wisnu sudah kenal lama. Bahkan, mereka terlihat akrab. Sandy memperhatikan tangan Wisnu yang sedang berjabat dengan Larissa. Pria berkacamata itu menggenggam tangan Larissa cukup lama. Sandy berdehem yang membuat Larissa segera menarik tangannya dari genggaman Sandy.
Oh iya, ayo silahkan duduk. Titah Wisnu dengan mata yang seolah tak beralih pandang dari wajah Larissa. Sandy, kamu mundur dulu sana. Bisik Wisnu yang meminta Sandy untuk menjauh. Pria itu mundur dengan perlahan dan membiarkan Larissa untuk duduk di hadapan Wisnu. Sandy menahan kekesalan yang sudah menggunung di dadanya. Seandainya saja itu bukan seorang dekan, pasti ia sudah membantahnya. Namun, kali ini Sandy harus terlihat baik agar ia terbebas dari hukuman. Larissa duduk di hadapan Wisnu. Wanita itu menoleh ke arah Sandy yang berdiri di dekat jendela. Dada pria itu terlihat naik turun dengan cepat. Sepertinya ia sedang menahan amarah. Sekarang, kamu sibuk apa saja? Tanya Wisnu yang membuat Larissa kembali menoleh ke arah pria itu. Seperti biasa. Aku sibuk di kantor. Larissa tetap berusaha bersikap ramah. Hebat kamu. Walaupun menjadi single parent, tapi masih bisa mengelola perusahaan. Pokoknya, kamu itu wanita paling the best. Udah cantik, pintar. Sebenarnya apa sih yang kurang dari kamu? Wisnu menatap Larissa seolah tak berkedip. Sementara Sandy semakin geram ketika mendengar ucapan pria itu. Anjir, dia bini gue. Pak, sopankah seperti itu di depan suaminya? Gumam Sandy dengan suara pelan. Ucapannya tadi tidak terdengar oleh Wisnu, tapi sepertinya Larissa mendengar itu. Buktinya wanita tersebut sampai menoleh ke arahnya dengan bibir tersenyum tipis. Oh iya, aku kan dulu kakak tingkat kamu ya di kampus. Berarti aku udah tua banget ya. Soalnya adik tingkat aku aja udah punya anak 2. Tapi, kamu tetap cantik seperti dulu sih, walaupun sudah mempunyai anak. Ucap Wisnu lagi. Iya, udah tua banget. Celetuk Sandy yang sudah gatal ingin berbicara. Apa kamu bilang? Wisnu langsung menatap tajam ke arahnya. Sandy hanya terdiam dan membuang tatapan ke arah lain. Ternyata ini sisi gelap seorang dekan. Di depan mahasiswa aja galak banget kayak makan tutul beranak. Giliran di depan cewek. Sok manis. Cuy. Gumam Sandy lagi yang benar-benar merasa geram. Oh iya, Larissa. Usiaku sudah benar-benar matang. Tapi aku masih belum menemukan wanita yang cocok. Kalau kamu sendiri, apa belum kepikiran untuk nikah lagi? Sambung Wisnu yang membuat Sandy seketika menatap ke arahnya. Lama-lama gue hancurin juga nih ruangan. Sandy meremas tangannya sendiri. Sandy, diam dulu. Bentak Wisnu yang membuat pria itu seakan habis kesabaran. Bisa-bisanya ada lelaki yang berbicara seperti itu kepada istrinya di depan matanya sendiri. Wisnu, kenapa kamu tidak bertanya ada apa aku sampai datang ke sini? Tanya Larissa yang semakin tak nyaman dengan ucapan pria di hadapannya. Terlebih lagi, ia sudah dapat melihat jelas kekesalan dari wajah Sandy. Oh iya, saking senangnya aku sampai lupa. Tumben sekali kamu datang ke sini. Ada apa? Padahal kalau kamu mau bertemu denganku, kamu bisa langsung hubungi aku saja. Nomorku masih yang dulu kok. Dari zaman kuliah belum aku ganti. Cerocos pria itu lagi dengan penuh percaya diri. Anjir, turun rating lo dekan di mata gue. Sandy sudah tak tahan ingin mengatakan kalau Larissa itu adalah istrinya. Apa gak kadaluarsa itu nomor? Timpal Sandy yang kali ini berbicara dengan suara cukup keras sampai terdengar oleh telinga Wisnu. Sandy, diam dulu. Saya tidak mengajakmu berbicara. Wisnu kembali meminta Sandy diam. Tapi maaf. Nomor kamu yang dulu sudah tidak kusimpan. Soalnya aku ganti handphone dan lupa nomormu.
Balas Larissa yang membuat Sandy seketika memecahkan tawa. Dilarang tertawa di ruangan saya. Gertak Wisnu lagi. Wisnu, karena aku tidak mempunyai banyak waktu. Jeti langsung saja. Kedatangan aku ke sini ingin menjadi perwakilan dari orang tua Sandy. Karena orang tuanya jauh, Jeti tidak bisa datang hari ini. Tutur Larissa yang membuat Wisnu terdiam sejenak. Dahi pria itu seketika mengerut. Perwakilan orang tua Sandy? Memangnya kamu siapanya dia? Wisnu menatap dengan heran. Aku istrinya Sandy. Jawab Larissa yang membuat Wisnu seketika sesak nafas. Tunggu. Asma aku Kakang Bu. Ucapnya terbatas sambil memegangi dada.